Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Prastia, NIM 1902010047, Prodi RSK A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Fungsi arsitektur komputer terbagi menjadi 6, yaitu 1. Perencanaan awal sebuah komputer. 2. Prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak. 3. Pengguna bisa lebih banyak. 4. Dapat melakukan multitasking. 5. Memastikan komponen komputer dapat berjalan lancar. 6. Memberikan gambaran aplikasi yang dibuat programmer. Jenis-jenis arsitektur komputer. 1. Komputer MIPS. MIPS adalah kependekan dari Multiple Instruction Single Data yang merupakan salah satu jenis arsitektur komputer di mana fungsinya akan berfokus pada pengolahan data. Perangkat ini berfungsi dalam melakukan eksekusi berbagai macam file ataupun dokumen dengan prosesor berbeda-beda. 2. Komputer SIS. Sudah disinggung sebelumnya bahwa komputer SIS memang tidak terlihat berbeda jauh dari komputer MIPS. Jenis yang kedua ini merupakan hasil buatan dari von Neumann. Memiliki ciri khas yaitu hanya bisa digunakan dengan satu unit prosesor saja. SIS sendiri merupakan kependekan dari Single Instruction Single. Panjangan ini memang menunjukkan bahwa selama pengoperasian hanya menggunakan satu unit prosesor saja. 3. Komputer MIPS. Komputer MIPS merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. Jenis ini adalah komputer yang mempunyai beberapa prosesor sekaligus dan bisa diatur secara sistem paralel melalui suatu unit pengontrol. Pengguna prosesor yang lebih dari satu bisa membuat pengoperasian dari komputer MIPS ini dapat tetap dijalankan meskipun menerima banyak perintah. Ada beberapa cara membuat transformasi di arsitektur, yakni 1. Merancang array prosesor. 2. Mengaplikasikan proses pipelining. 3. Membuat komputer dengan multiprosesor. 4. Membuat komputer dengan arsitektur yang lainnya. 5. Atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitektur komputer. Array komputer merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Unit ini terpisah dari unit lainnya yang dapat ditambahkan pada prosesor utamanya. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit prosesor. Multiprosesor merupakan sistem komputer dengan 2 atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM. Pengertian antara load test dengan stress test. Load test adalah uji pembebanan suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak secara keseluruhan komponen bangunan yang diuji. Pengujian yang dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah metode uji beban. Tujuan load test pada dasarnya adalah untuk membuktikan bahwa tingkat keamanan suatu struktur atau bagian struktur sudah memenuhi peraturan bangunan yang ada. Stress test adalah salah satu jenis pengujian sistem. Testing pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan mampu menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal, mencakup kuantitas, frekuensi, maupun volume. Apakah data dalam jumlah sangat besar
dengan frekuensi sangat tinggi serta volume yang sangat besar, mengakibatkan performansi atau bahkan fungsionalitas perangkat lunak terganggu atau tidak. Fungsi arsitektur komputer: 1. Mempermudah untuk perbaikan komputer. Arsitektur komputer akan memudahkan seorang programmer untuk memperbaiki kerusakan sebuah komputer. Rancangan awal yang diketahui oleh programmer akan memberi informasi bagian yang rusak tanpa harus membongkar lebih jauh. 2. Memperbanyak pengguna prosesor. Dengan adanya arsitektur komputer, sebuah komputer dapat menggunakan 3 prosesor. Dengan demikian akan meningkatkan kerja komputer. Memperbanyak user. Arsitektur komputer juga berfungsi untuk memperbanyak pengguna komputer. Salah satu konsep arsitektur komputer yang terus digunakan adalah server client. Komputer generasi pertama secara umum adalah 1. Sirkuitnya menggunakan tabung hampa. Penggunaan tabung hampa tersebut membuat ukuran komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. 2. Komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. 3. Program hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. 4. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. 5. Menggunakan konsep storage program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. 6. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. 7. Ukuran PC komputer besar memerlukan ruang yang luas. 8. Suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin. 9. Proses kurang cepat. 10. Data simpanannya kecil. 11. Membutuhkan daya listrik yang besar. Arsitektur komputer ketiga adalah komputer organisasi ketiga, manfaatkan integration circuit atau IC. Sebagai pengganti transistor, IC merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersama dalam satu chip tunggal. IC juga dikenal sebagai perangkat mikroelektronik yang secara literatur berarti smart electronics. IC terbentuk dari kumpulan gate, kumpulan memori, dan interkoneksi yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Komputer generasi sekarang akan datang di Amerika Serikat. Perkembangan komputer berlangsung pesat. Profesor Harvard University Albert Einstein merancang komputer digital yang diberi nama Mark. Einstein bekerja sama dengan Angkatan Laut AS untuk mengembangkan komputer ini pada 1943. Mark besarnya sekitar setengah lapangan bola. Kabel yang digunakan mencapai 1,5 km. Mark mampu melakukan 3 penjumlahan aritmatik per detik. 3 tahun setelahnya, pada 1946, John W. Markey dan John Prescott Akers dari Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, berhasil membuat komputer yang 1000 kali lebih cepat dari mengukur kualitas arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah perangkat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan. Arsitektur komputer menekankan pada konsep sistem komputer dan implementasi rencana akan fokus pada setiap bagian, terutama pekerjaan CPU, cara mengakses data, dan alamat RAM, cache, dan lainnya sebagainya. 6 atribut mutu arsitektur. 1. Generalitas. Generalitas adalah ukuran besarnya jangkauan aplikasi yang bisa cocok dengan arsitektur. Sebagai contoh, komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi ilmiah dan teknik menggunakan
arithmetic floating point dengan nomor simpanan dengan petunjuk besarnya dan eksponennya, dan komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi bisnis menggunakan arithmetic desimal dengan nomor ditampilkan sesuai dengan digit desimalnya. Sistem umum memberikan dua jenis arithmetic. 2. Daya terap. Daya terap adalah manfaatkan arsitektur untuk pengguna yang telah direncanakan. Komputer yang terutama dirancang untuk salah satu dua area aplikasi utama, satu aplikasi ilmiah dan teknis, dua aplikasi komersil biasa. Aplikasi ilmiah dan teknis adalah aplikasi yang biasanya untuk memecahkan persamaan kompleks dan untuk menggunakan arithmetic floating point extensive. 3. Efisiensi. Efisiensi adalah ukuran rata-rata jumlah hardware dalam komputer yang selalu sibuk selama penggunanya biasa. Arsitektur yang efisien memungkinkan namun tidak memastikan terjadinya implementasi yang efisien. Perlu Anda catat bahwa ada pertentangan antara efisien dan generalitas. Juga karena turunnya harga komponen komputer, maka sekarang efisien tidak terlalu dipikirkan seperti halnya pada awal pengembangan komputer. 4. Kemudahan penggunanya. Kemudahan penggunaan arsitektur adalah ukuran sederhanaan bagi programmer sistem untuk mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur tersebut. Misalnya sistem pengoperasian atau kompilernya. Oleh karena itu, kemudian pengguna ini merupakan fungsi ICE dan berkaitan erat dengan generalitas. Definisi ini juga dikacaukan dengan istilah mudah untuk digunakan friendly yang diperuntukkan bagi pemakai dalam menggunakan komputer. 5. Daya tempa. 4 ukuran sebelumnya daya terap, generalitas, efisien, dan kemudahan penggunaan berlaku untuk arsitektur rumpun komputer. 2 ukuran yang terakhir, daya tempa dan daya kembang, umumnya berlaku untuk implementasi komputer dalam satu rumpun. Daya terap arsitektur adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk mengimplementasikan komputer yang mempunyai arsitektur itu dalam jangkauan yang luas. Daya kembang. Daya kembang adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk meningkatkan kemampuan arsitektur, misalnya kemampuan ukuran memori maksimum atau kemampuan aritmetiknya. Umumnya, spesifikasi rumpun komputer memungkinkan perancang untuk penggunaan ukuran memori yang berjangkauan luas dalam anggota rumpun. Demikian yang dapat saya jelaskan dari materi 1-12. Saya Hagiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.